Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 Bio Greenmatic Online Course Sustainability Development Goals dengan tema project pengolahan sampah berkelanjutan untuk mengurangi limbah plastik yang sesuai dengan SDGs 12 dan SDGs 14. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Randy Rian Renaldi dari Telkom University, Anur Madani dari Universitas Negeri Surabaya, Salma Atika dari Universitas Pancasila, Revo Octavian dari Universitas Muhammadiyah Malang, Zura Salsabila Putri dari Universitas Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, sampah menjadi salah satu permasalahan yang sering berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Limbah sampah yang berasal dari organik maupun anorganik memberikan dampak yang buruk terhadap kualitas air di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, seringkali berakhir di perairan dan menyebabkan pencemaran yang serius. Maka dari itu, anggota kelompok kami akan menjelaskan kelanjutan dari penelitian kelompok kami. Jadi kelompok riset kami itu mengambil dua topik SDGs. SDGs yang pertama itu SDGs 12, di mana di sini kita membahas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan topik SDGs yang kedua itu mengambil topik SDGs 14, di mana kita membahas menjaga ekosistem air. Nah, jadi di kelompok 12 ini tuh spesifik membahas suatu wilayah atau suatu daerah, yaitu Desa Cicalengka-Wetan yang berada di Kabupaten Bandung, wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa sih kelompok kami mengambil daerah tersebut? Jadi di daerah tersebut teman-teman ini mengalami suatu masalah. Masalah utamanya yaitu adalah pengolahan sampah yang belum baik, terutama sampah hasil limbah rumah tangga. Nah, apa sih yang terjadi di desa itu? Jadi poin pertamanya mungkin di Desa Cicalengka-Wetan ini masih sedikit TPS ya, tempat pembuangan sampah sementaranya. Jadi sampah-sampah dari tiap RT dan RW itu masih belum semuanya bisa tersalurkan ke TPS. Dan ketika sampah-sampah di TPS ini pun mau dikirim ke tempat pembuangan akhir, itu tempat pembuangan akhirnya masih cukup jauh dari si TPS ini. Terus yang poin kedua tuh masyarakat, karena mereka terkendala untuk membuang sampahnya di TPS, mereka tuh cenderung untuk membuang sampahnya tuh ke aliran air, baik aliran air yang kering ataupun aliran air yang masih berfungsi gitu. Nah, ini tentu membawa berbagai macam masalah lagi. Yang pertama tuh airnya di sana bisa tersumbat sehingga jadi banjir, ataupun ketika airnya sampah ini dibuang ke aliran air yang kering, itu masyarakat di sana itu cenderung untuk membakar sampah tersebut ketika sudah menumpuk. Kan ini menjadi satu masalah baru lagi ya untuk masyarakat di sana. Pengelolaan sampah berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang saling melengkapi. Pengelolaan sampah berkelanjutan dapat dilakukan dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penerapan 3R, dan pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Teknologi modern seperti sistem pemantauan kualitas air membantu dalam memantau lingkungan, penambahan TPS, dan pengelompokan limbah mempermudah dalam pengolahan sampah. Pemantauan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, termasuk dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, menjadi pendukung utama dalam keberhasilan pengolahan sampah ini. Untuk sosialisasi masyarakat sendiri dapat dilakukan dengan membahas topik tentang bahaya limbah plastik serta pentingnya menjaga lingkungan dan juga bagaimana mengelola sampah dengan baik. Selain itu dapat dilakukan kegiatan 3R yang berarti reduce, reuse, and recycle. Hal ini berarti mengelola sampah menjadi suatu produk. Dengan produk ini diharapkan dapat menjadi suatu penghasilan atau suatu pendapatan. Kemudian dalam menggunakan teknologi yang canggih,
Hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan kualitas lingkungan di sekitar sehingga dapat diketahui apakah baik untuk kesehatan apa tidak. Selain itu, berdasarkan kasus, perlu juga dilakukan memperluas area TPS agar masyarakat tidak membuang bahkan membakar sampah secara sembarangan. Dan hal yang paling penting adalah penguatan penegakan hukum agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang buruk terutama dalam masalah sampah. Oleh karena itu, dengan beberapa saran tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah informasi mengenai perlunya menjaga lingkungan kita serta menanggulangi masalah yang telah terjadi. Sekian masalah dan saran serta solusi dari kelompok kami. Kami kelompok 12 mengucapkan terima kasih kepada UI Green Matrix karena telah memberikan kesempatan kami untuk belajar mengenai 17 tantangan keberlanjutan yang ada di Indonesia. Kami merasa sangat senang karena dapat bertemu dan berkenalan dengan teman-teman kami yang lain, belajar pengalaman yang baru, serta merasa senang telah mendapatkan ilmu yang dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.